Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Syabili, NIM 19040136. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, Finding out the TPM causes for the F-check to help find the cure. Kondisi dasar diabaikan. Hal ini terjadi ketika sebuah alat tidak dipelihara dengan standar yang tepat, atau kondisi dasar. Kurangnya perawatan seringkali tidak sengaja, seperti pengguna menyadari bahwa tugas telah dibiarkan tidak lengkap atau mereka mengabaikannya begitu saja. Standar operasi tidak diikuti. Disinilah terdapat prosedur atau spesifikasi untuk melaksanakan suatu tugas, tetapi belum diikuti atau telah diikuti secara tidak benar. Contohnya mungkin jenis o-ring yang salah telah dipasang dan bocor saat sistem dipasang. Mungkin o-ring lama digunakan kembali meskipun memiliki tanda-tanda kerusakan yang jelas. Mungkin sekrup yang salah telah digunakan. Mungkin bantalan atau sambungan yang seharusnya dilumasi telah terlepas dan masih banyak lagi. Kemerosotan yang tidak dicentang. Ini biasanya dikacaukan dengan pengabaian kondisi dasar karena keduanya melibatkan tugas yang tidak dilakukan. Masalah cenderung modul yang tidak pernah dianggap sebagai sumber kegagalan. Kemerosotan yang tidak centang, mereka rakitan bergerak yang menjadi usang selama bertahun-tahun mungkin menunjukkan reaksi atau goyangan dan tidak dapat diandalkan untuk berhenti pada posisi kritis. Pompa yang telah berjalan begitu lama memiliki bagian internal yang bergetar. Motor yang memiliki sikat yang aus atau torsi yang gagal, sabuk penggerak yang tidak beraturan atau giginya rusak. TPM menyadari bahwa semua jenis masalah ini ada dan memperkenalkan tugas PM baru untuk pemeriksaan rutin segera setelah masalah ditemukan. Tingkat keterampilan tidak memadai. Ini adalah persis apa yang dikatakan. Kesalahan tersebut seringkali tidak sepenuhnya disebabkan oleh teknisi atau operator, karena mereka hanya melakukan pekerjaan sebagaimana mereka dilatih untuk melakukannya. Namun seringkali hal itu bisa terjadi karena kurangnya keterampilan. Kelemahan desain. Komponen sering dibuat dalam desain untuk menghemat biaya seperti halnya dalam segala hal lain dalam hidup. Masalah lain dapat disebabkan oleh mekanisme yang terlalu rumit untuk tugas tersebut atau didesain berlebihan. Analisis akar penyebab akan mengidentifikasi kelemahan dalam kegagalan berulang dan perbaikan harus dipertimbangkan. Tidak dikenal. Ada terlalu banyak kegagalan yang tidak cocok dengan salah satu dari 5 kategori TPM sebelumnya. Sulit untuk menemukan penyebab spesifikasi dari kegagalan, tetapi bukan karena alasan yang tidak diketahui, seperti catatan yang buruk. Penyebab utamanya adalah pencatatan kesalahan yang buruk dan kurangnya pencarian akar penyebab kesalahan. Selanjutnya akan membahas Pareto Charts. Pareto Charts. Daripada mencantumkan data aktualnya, bahkan Pareto menggunakan persentase dan jumlah kumulatif untuk setiap kategori. Menggunakan persentase adalah cara standarisasi data. Dengan rumus persentase gagal sama dengan kategori gagal per gagal total kali 100%. Step-step dalam bagan Pareto adalah jumlah kumulatif dari persentase hingga 100%. Tabel data sebagai bagan Pareto diurutkan berdasarkan kegagalan. Deteriorasi yang tidak dicentang memiliki 34% gagal, 28% jam, 34% gagal Pareto, dan 28% jam Pareto. Tidak diketahui memiliki 34% gagal, 9% jam 9% jam, 68% gagal Pareto yang didapat dari 34% gagal Pareto baris pertama, ditambah 34% gagal baris kedua. Lalu 37% jam Pareto yang didapat dari 28% jam Pareto baris pertama, ditambah 9% jam baris kedua. Lalu tingkat keterampilan tidak memadai, memiliki 17% gagal, 50% jam, 85% gagal Pareto yang didapat dari 68% gagal Pareto baris kedua, ditambah 17% gagal baris ketiga. Selanjutnya 86% jam Pareto, 86% jam Pareto yang didapat dari 37% jam Pareto baris kedua, ditambah 50% jam baris ketiga. Selanjutnya kondisi dasar mengabaikan, memiliki 9% gagal, 11% jam, 94% gagal Pareto yang didapat dari 85% gagal Pareto baris ketiga, ditambah 9% gagal baris keempat. Selanjutnya 97% jam Pareto yang didapat dari 86% jam Pareto baris ketiga, ditambah 11% jam baris keempat. Selanjutnya standar operasi tidak diikuti, memiliki 4% gagal dan 3% jam. 98% gagal Pareto yang didapat dari 94% gagal Pareto baris keempat, ditambah 4% gagal baris kelima.
dan memiliki 100% jam Pareto yang didapat dari 97% jam Pareto baris keempat ditambah 3% jam baris kelima. Selanjutnya kelemahan desain memiliki 2% gagal dan 0% jam. Selanjutnya 100% gagal Pareto yang didapat dari 98% gagal Pareto baris kelima ditambah 9% gagal ditambah 2% gagal baris keenam. Lalu 100% jam Pareto didapat dari 100% jam Pareto baris kelima ditambah 0% jam baris keenam. The defect map. The defect map atau peta cacat merupakan representasi visual dari lokasi semua tag F yang ditemukan pada alat. Perhatikan bahwa diagram dasar sama dengan banyak diagram lainnya. Hanya informasi dalamnya yang berubah-ubah. TPM mengidentifikasi 5 metode kegagalan untuk menutupi alasan kegagalan. Klaster titik cukup akurat untuk alat ini. Label merah atau yang tampak sebagai hitam pada gambar di perimeter mengidentifikasi interlock pintu yang rusak. Mereka dapat diatur dengan benar, tetapi mungkin merupakan peningkatan yang relatif murah untuk mengubahnya dengan gaya yang berbeda. Mungkin salah satu lampu akan memberi isyarat kapan itu membuka atau tertutup. Menemukan interlock yang lebih baik tidak akan terlalu mudah. Jadi seorang harus berusaha dan meluangkan waktunya. Peta cacat atau the defect map yang ditampilkan di sini harus dibaca bersama dengan peta area atau diagram tata letak. Ini akan memungkinkan diskusi tentang klaster karena memungkinkan untuk mengidentifikasi mereka. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.